Barcelona sempat optimis bisa merekrut Nico Williams dari Athletic Bilbao pada bursa transfer musim panas ini. Tidak seperti tahun sebelumnya, kali ini sang pemain menunjukkan minat untuk bergabung. Namun, proses negosiasi mengalami kendala. Agen Williams meminta kepastian dari pihak Barcelona bahwa kliennya bisa terdaftar sebagai pemain. Karena tidak ada kesepakatan yang tercapai, Williams akhirnya memilih untuk memperpanjang kontraknya dengan Athletic hingga tahun 2035. Keputusan tersebut mengecewakan Barcelona. Menurut laporan dari Sport, pihak Blaugrana merasa bahwa ketertarikan mereka dimanfaatkan oleh agen Williams untuk mendapatkan kontrak yang lebih menguntungkan dari Athletic. Athletic pun dikabarkan memberikan tawaran yang melebihi apa yang diajukan Barcelona. Barcelona juga menilai pihak Williams tidak bersikap terbuka selama proses negosiasi, dan mereka kecewa karena tidak diberitahu soal keputusan final sang pemain untuk tetap di Bilbao. Kini, Barcelona memutuskan untuk benar-benar menghentikan upaya mereka mengejar Nico Williams. Dalam beberapa hari terakhir, Marc-Andre ter Stegen dikabarkan telah menolak pendekatan yang datang dari dua klub besar Eropa, yakni Galatasaray dan AS Monaco. Meski demikian, situasinya bisa berubah secara signifikan apabila Inter Milan datang dengan tawaran yang serius dan konkret. Ketertarikan ter Stegen terhadap proyek jangka panjang yang sedang dibangun oleh Nerazzurri diyakini membuat kompetisi Serie A menjadi opsi yang lebih menarik dibandingkan dengan destinasi lain yang pernah mendekatinya. Barcelona sendiri disebut tidak akan menghalangi kepergian kiper asal Jerman tersebut apabila ia memutuskan untuk menerima tawaran dari Inter Milan. Langkah ini bahkan dipandang sebagai solusi ideal bagi kedua belah pihak. Bagi Inter yang tengah mencari penjaga gawang berpengalaman, dan bagi ter Stegen yang ingin kembali menjadi pilihan utama di bawah mister gawang setelah musim yang tidak sepenuhnya memuaskan di Camp Nou. Dengan begitu, kepindahan ke San Siro bisa menjadi titik awal baru dalam karirnya. Masa depan Jan Bisek di Inter Milan sudah mulai diragukan, bahkan sebelum kegagalan klub tersebut di ajang Piala Dunia antar klub dan Liga Champions baru-baru ini. Ketidakpastian ini semakin mencuat, seiring munculnya ketertarikan dari sejumlah klub besar, terutama dari Premier League dan Bundesliga, sejak awal bursa transfer musim panas ini, menurut laporan dari jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano. Salah satu klub yang dikabarkan sangat serius memantau situasi Bisek adalah Everton. Klub asal Merseyside itu melihat bek muda asal Jerman tersebut sebagai kandidat ideal untuk menjadi mitra jangka panjang Jarrad Brandtwaite di jantung lini pertahanan mereka. Potensi duet keduanya dinilai dapat memberikan kestabilan dan kekuatan tambahan bagi lini belakang Everton dalam jangka waktu lama. Namun, langkah Everton tidak akan mudah. Inter dikabarkan memasang harga tinggi untuk Bisek, yakni sekitar 40 juta euro. Angka tersebut bisa menjadi penghalang bagi klub peminat, meskipun ketertarikan terhadap sang pemain tampaknya belum mereda. Masa depan Darwin Núñez di Liverpool kini memasuki fase yang penuh spekulasi. Berdasarkan laporan dari jurnalis kenamaan Daniel Longo, penyerang asal Uruguay tersebut berpeluang besar meninggalkan Anfield pada bursa transfer musim panas ini. Dua klub besar Serie A, yakni Napoli dan AC Milan, dikabarkan tengah memantau situasinya dengan serius. Napoli disebut telah melakukan pendekatan dengan perwakilan Núñez selama beberapa bulan terakhir, dan saat ini menjadi kandidat terkuat untuk mendapatkan jasanya. Di sisi lain, AC Milan juga menunjukkan minat, meskipun pendekatan mereka belum seintens Napoli. Rossoneri tetap menyimpan ambisi besar untuk mendatangkan Núñez, dan situasi menjadi semakin menarik dengan adanya pergantian agen sang pemain. Saat ini, Núñez berada di bawah naungan Vali Ramadani, agen berpengaruh yang memiliki hubungan dekat dengan manajemen Milan. Dengan kedekatannya dengan pihak Milan, bisa menjadi faktor kunci yang membuka peluang bagi klub tersebut untuk bersaing dengan Napoli dalam perburuan tanda tangan sang striker. Akhir-akhir ini, Ederson menjadi incaran sejumlah klub Italia, dan salah satu tim yang paling tertarik adalah Inter Milan. Meskipun demikian, Inter bukan satu-satunya yang tertarik, sebab Juventus juga dikabarkan tengah menyiapkan langkah untuk merekrut pemain asal Brasil tersebut, bahkan siap menawarkan skema pertukaran pemain guna menekan biaya transfer. Berdasarkan laporan dari Calcio Mercato, Sinyonya tua berencana menyertakan nama Nico Gonzalez dalam paket negosiasi untuk menarik minat Atalanta. Gelandang serang itu belum tampil meyakinkan di bawah kepemimpinan pelatih baru, Igor Tudor. Selain Gonzalez, Juventus juga mempertimbangkan nama lain seperti Timothy Weah dan Samuel Mbangula, yang sebelumnya hampir pindah ke Nottingham Forest, namun batal karena keduanya menolak transfer tersebut. Atalanta sendiri disebut mematok harga antara 50 hingga 60 juta euro untuk Ederson, dan Juventus berharap kesepakatan tukar tambah bisa menurunkan nilai tersebut. Persaingan antara dua raksasa Serie A ini diperkirakan akan semakin sengit dalam waktu dekat. Juventus tengah berusaha merombak kembali skuad mereka menjelang musim 2025-2026 dengan fokus utama pada sektor penyerangan. Namun, klub perlu melepas Dusan Vlahovic terlebih dahulu, mengingat sang penyerang berusia 25 tahun memiliki beban gaji tinggi di tahun terakhir kontraknya, yakni mencapai 12 juta euro. Sepanjang jendela transfer musim panas ini, Juventus sudah berupaya menjual Vlahovic, tetapi sang pemain menolak tawaran dari beberapa klub peminat, seperti Fenerbahce dan AC Milan. Mengutip laporan dari Gazzetta dello Sport, Vlahovic bahkan bersedia menjadi pemain cadangan sepanjang musim, demi tetap menerima gaji penuhnya. Situasi ini menjadi masalah besar secara keuangan bagi Juventus, sehingga General Manager Damian Comolli dikabarkan mempertimbangkan opsi pemutusan kontrak. Sementara klub merancang langkah tersebut, Vlahovic justru mulai dikaitkan dengan rival mereka, Inter Milan. Masih menurut laporan yang sama,
kemungkinan Inter merekrut Vlahovic secara gratis pada 2026 tidak bisa diabaikan. Peluang Manchester United untuk mendatangkan Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon kini semakin terbuka. Klub asal Portugal tersebut dikabarkan bersedia menerima metode pembayaran yang lebih fleksibel, sehingga transfer penyerang asal Swedia itu menjadi lebih memungkinkan pada bursa musim panas 2025. Sebelumnya, harga Gyökeres dilaporkan mencapai 69 juta pound. Namun menurut laporan media Portugal, A Bola, Sporting siap mempertimbangkan tawaran dengan skema cicilan atau tambahan variabel, yang bisa menurunkan biaya awal menjadi sekitar 60,5 juta pound. Ketertarikan Manchester United terhadap Gyökeres tidak lepas dari masalah produktivitas di lini depan mereka, khususnya setelah Rasmus Højlund hanya mencetak 4 gol sepanjang musim lalu. Kehadiran Gyökeres diyakini mampu meningkatkan daya gedor tim. Meski demikian, Arsenal juga dilaporkan berminat mendatangkannya. Bedanya, The Gunners berada dalam kondisi finansial yang lebih stabil dibanding Manchester United. Manchester City bergerak cepat untuk memperkuat sektor bek kanan, usai melepas Kyle Walker ke Burnley dengan harga 6 juta euro. Salah satu nama yang masuk radar utama adalah Denzel Dumfries dari Inter Milan, yang dinilai sebagai opsi pasar yang menarik. Bek kanan timnas Belanda itu memiliki klausul pelepasan senilai 25 juta euro, yang berlaku hingga 10 Juli. Setelah itu, nilai klausul akan naik menjadi 28 juta euro, hingga 15 Juli, dan meningkat lagi menjadi 30 juta euro, antara 15 hingga 20 Juli. Karena itu, jika ingin mendapatkannya dengan harga terbaik, City harus merampungkan transfer dalam waktu dekat. Klub melihat harga tersebut sebagai kesempatan yang sayang untuk dilewatkan. Selain itu, hubungan baik antara City dan agen Dumfries diyakini bisa mempercepat proses negosiasi. Di sisi lain, Barcelona juga memantau situasi Dumfries, tertarik dengan nilai klausul yang lebih rendah dibanding harga pasar sang pemain. Pertandingan antara Bayern Munchen dan PSG di perempat final Piala Dunia antar klub 2025 tiba-tiba sunyi, ketika Jamal Musiala terjatuh ke lapangan. Dalam benturan dengan kiper Gianluigi Donnarumma, pergelangan kaki pemain muda asal Jerman itu terlihat mengalami perputaran yang tidak normal. Kepanikan langsung terlihat dari reaksi para pemain, termasuk Donnarumma yang segera menghampirinya. Insiden ini menimbulkan kekhawatiran akan cedera serius yang mungkin dialami Musiala. Beberapa jam usai laga, tim medis memberikan pernyataan resmi yang mengonfirmasi kekhawatiran tersebut. Musiala mengalami patah tulang fibula, serta cedera pada sejumlah ligamen di pergelangan kakinya. Berdasarkan laporan media Jerman, Bild, Musiala diprediksi akan menepi selama 4 hingga 5 bulan. Artinya, ia kemungkinan baru bisa bermain lagi menjelang akhir tahun 2025. Meskipun cedera ini cukup berat, kondisinya ternyata tidak separah yang sebelumnya dikhawatirkan. Sebelumnya, ada kekhawatiran bahwa ia akan absen sepanjang musim 2025-2026. Chelsea telah mengamankan tanda tangan Estevao Willian dengan biaya 33,8 juta pound pada tahun lalu. Namun sang pemain tetap dipinjamkan ke Palmeiras hingga Piala Dunia antar klub 2025. Dalam turnamen tersebut, Palmeiras berhadapan dengan Chelsea di babak perempat final, dan Estevao tampil impresif dengan mencetak gol ke gawang Robert Sanchez di babak kedua. Meskipun demikian, The Blues berhasil mengamankan kemenangan 2-1, dan melaju ke semifinal. Pertandingan itu menjadi laga terakhir Estevao bersama Palmeiras, sebelum melanjutkan karirnya di Premier League. Pelatih Ferreira menyampaikan bahwa dirinya sudah berbicara dengan Enzo Maresca mengenai pentingnya memperhatikan perkembangan Estevao. Saya sudah berbicara dengan Maresca sebelumnya, dan saya katakan kepadanya bahwa dia bukan hanya merekrut pemain bertalenta, tetapi juga pribadi yang luar biasa, ujar Ferreira. Ferreira juga menekankan bahwa karena Estevao masih berusia 18 tahun, Chelsea harus membimbing dan mendukungnya. Sekitar 2 pekan yang lalu, muncul kabar kuat bahwa Tottenham Hotspur menjadi kandidat terdepan untuk merekrut bintang Crystal Palace, Eberechi Eze. Gelandang serang berusia 27 tahun itu pun dikabarkan telah menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dengan The Lily-Whites, memperkuat spekulasi kepindahannya. Namun sekitar 1 pekan kemudian, sejumlah laporan menyebutkan bahwa Tottenham tiba-tiba mundur dari perburuan sang pemain. Alasan pasti di balik keputusan tersebut belum sepenuhnya diketahui hingga saat ini, memunculkan berbagai spekulasi di kalangan media dan penggemar. Langkah mundur Tottenham ini rupanya membuka celah bagi rival berat mereka, Arsenal, yang kini dikabarkan mulai menunjukkan ketertarikan terhadap Eze. Meskipun belum ada negosiasi resmi atau lanjutan antara The Gunners dan pihak Crystal Palace, minat awal ini menandakan kemungkinan manuver Arsenal dalam beberapa waktu ke depan untuk mengamankan jasa sang pemain. Tottenham, yang sedang mencari tambahan kekuatan di lini depan, menjadikan Mohamed Kudus sebagai target prioritas untuk meningkatkan kualitas serangan mereka menjelang musim baru. Penyerang berusia 24 tahun asal Ghana itu dinilai memiliki kemampuan teknis, kecepatan, dan kreativitas yang dibutuhkan oleh skuad asuhan Thomas Frank. The Lily-Whites disebut sangat serius dalam mengupayakan transfer ini, dan telah melakukan pendekatan intensif kepada pihak West Ham. Namun, The Hammers telah menolak tawaran 50 juta pound sterling dari Tottenham, karena mereka menilai harga yang diajukan masih di bawah ekspektasi. Terlebih, Kudus baru bergabung musim lalu, dan menunjukkan performa yang menjanjikan. West Ham tampaknya ingin mempertahankan sang pemain, kecuali ada tawaran yang benar-benar memenuhi valuasi mereka. Situasi ini masih berkembang, dan tidak menutup kemungkinan akan ada negosiasi lanjutan dalam beberapa pekan ke depan.
Diogo Jota dan adiknya, Andre, meninggal dunia akibat kecelakaan mobil yang terjadi pada Rabu tengah malam waktu setempat di daerah Zamora, Spanyol. Insiden tersebut bermula saat kendaraan mereka pecah ban ketika mencoba menyalip kendaraan lain, sehingga keluar jalur dan terbakar. Menurut laporan dari Daily Mail, klub Liverpool tidak akan membiarkan keluarga Jota menghadapi situasi ini sendirian. Mereka berkomitmen untuk tetap membayarkan gaji Jota kepada sang istri, Ruth Cardoso, hingga kontraknya berakhir pada musim panas tahun 2027. Gaji tersebut sebesar 140.000 pound sterling per minggu, atau sekitar 3,1 miliar rupiah, dengan total keseluruhan mencapai 14,5 juta pound sterling, atau sekitar 332 miliar rupiah. Selain itu, Liverpool juga akan menanggung seluruh biaya pendidikan ketiga anak Jota, sebagai bentuk tanggung jawab dan dukungan terhadap keluarganya. Arsenal menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat skuad menjelang musim kompetisi yang baru. Setelah sebelumnya berhasil merekrut kiper Kepa Arrizabalaga dari Chelsea, kini The Gunners kembali membuat gebrakan dengan secara resmi mengumumkan perekrutan gelandang berbakat Martin Zubimendi dari klub La Liga, Real Sociedad. Menurut laporan dari BBC Sport, Arsenal harus merogoh kocek hampir 60 juta pound untuk mengamankan jasa gelandang bertahan asal Spanyol tersebut. Nilai transfer ini mencerminkan keyakinan manajemen klub terhadap kualitas dan potensi Zubimendi dalam memperkuat lini tengah tim. Melalui pengumuman resmi yang disampaikan di situs web dan akun media sosial klub pada Minggu petang, disebutkan bahwa Zubimendi telah menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun bersama Arsenal. Ia juga dipastikan akan mengenakan jersey bernomor punggung 36 saat membela tim di musim mendatang. Real Madrid melaju dengan gemilang ke babak semifinal Piala Dunia antar klub 2025 setelah meraih kemenangan dramatis atas Borussia Dortmund. Pertandingan yang berlangsung sengit itu menjadi panggung bagi penyerang muda Gonzalo Garcia yang kembali mencatatkan namanya di papan skor dengan mencetak gol pembuka bagi tim berjuluk Los Blancos. Gol tersebut tidak hanya membawa keunggulan bagi Real Madrid, tetapi juga menjadi pencapaian istimewa bagi Garcia. Bintang muda kelahiran tahun 2004 itu kini berhasil menyamai rekor milik Cristiano Ronaldo. Berdasarkan data dari Opta, Garcia menjadi pemain Real Madrid pertama yang mampu mencetak 4 gol di ajang Piala Dunia antar klub sejak Ronaldo mencatatkan prestasi serupa pada tahun 2016. Prestasi ini semakin mengukuhkan status Garcia sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di skuad Real Madrid saat ini, sekaligus menunjukkan betapa pentingnya perannya dalam ambisi klub untuk meraih gelar dunia. Klub Major League Soccer, Inter Miami, dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah ambisius untuk merekrut Rodrigo De Paul, yang saat ini bermain untuk Atletico Madrid. Menurut laporan dari Vichajes, pihak manajemen Inter Miami telah mengambil langkah awal dengan menghubungi langsung perwakilan sang pemain, guna menyampaikan minat mereka secara resmi. De Paul, yang dikenal karena kemampuan bertahannya yang solid, serta visi bermain yang tajam, dianggap sebagai sosok yang bisa memperkuat lini tengah Inter Miami, dan membawa pengalaman internasional ke skuad. Atletico Madrid sendiri, dilaporkan siap membuka negosiasi, dan bersedia melepas sang gelandang dengan nilai transfer sekitar 15 juta euro. Namun, rencana kepindahan ini tidak akan berjalan mulus, lantaran pelatih Atletico, Diego Simeone, masih menaruh kepercayaan besar kepada De Paul. Ia menilai bahwa pemain berusia 30 tahun tersebut merupakan bagian vital dari struktur permainan timnya. Manchester United terus mencari penyerang baru untuk memperkuat lini depan mereka jelang bergulirnya musim baru. Dengan Ruben Amorim sebagai pelatih baru, klub yang bermarkas di Old Trafford itu mulai merombak sektor serangan. Di tengah proses tersebut, nama Christopher Nkunku kembali mencuat sebagai kandidat yang dipertimbangkan. Penyerang asal Prancis itu pernah bersinar di Bundesliga bersama RB Leipzig, meskipun penampilannya di Premier League sejauh ini belum memuaskan. Menurut laporan dari Mirror, Chelsea dikabarkan bersedia melepas Nkunku ke Manchester United dengan banderol sekitar 35 juta pound. Padahal, sebelumnya The Blues merekrutnya dari Leipzig dengan biaya 52 juta pound. Kesempatan ini bisa dimanfaatkan oleh MU jika mereka berani mengambil risiko. Dengan nilai transfer tersebut, Nkunku masih dianggap menyimpan potensi besar, asalkan mampu mengatasi kendala cedera. Kehadirannya bisa menambah kreativitas di lini serang, sesuatu yang kurang konsisten dimiliki MU pada musim lalu. Setelah tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia antar klub 2025, Juventus kini fokus membangun kembali skuad mereka. Langkah awal dilakukan dengan merekrut Jonathan David secara gratis dari Lille. Meski telah mendatangkan David, Juve masih berusaha memperkuat lini depan, dan Jadon Sancho menjadi salah satu target utama. Pembicaraan dengan Manchester United telah berlangsung cukup lama, namun belum tercapai kesepakatan terkait nilai transfer. Juventus disebut-sebut siap menawarkan Douglas Luiz sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran pemain, meskipun hal ini juga belum menemui titik terang. Negosiasi lanjutan dijadwalkan berlangsung awal pekan depan. Menurut laporan La Stampa, bahwa Juve dan Sancho telah mencapai kesepakatan awal mengenai gaji, dengan sang winger timnas Inggris bersedia menerima pemotongan upah. Pertemuan antara General Manager Damien Comolli dan pihak Manchester United akan menjadi penentu masa depan Sancho dalam waktu dekat. Hakan Calhanoglu menepis rumor yang menyebut dirinya berniat hengkang dari Inter Milan pada bursa transfer musim panas ini. Meski terus dikaitkan dengan Galatasaray, gelandang asal Turki tersebut menegaskan bahwa ia tidak sedang mendorong kepindahan,
dan tetap berkomitmen kepada Inter. Menurut laporan dari sumber Inter, sumber terdekat Calhanoglu menyebutkan bahwa kabar mengenai percakapannya dengan kapten tim, Lautaro Martinez, soal keinginannya untuk pergi tidaklah benar. Isu yang menyatakan bahwa Calhanoglu tengah berusaha pindah ke Galatasaray disebut sebagai spekulasi yang dilebih-lebihkan. Sebelumnya, sejumlah media di Turki ramai memberitakan bahwa Galatasaray tengah berusaha keras memboyong Calhanoglu. Bahkan muncul klaim bahwa sang pemain meminta Inter menurunkan harga agar transfer bisa segera terjadi. Barcelona dilaporkan tengah memfokuskan perhatian mereka pada Marcus Rashford di bursa transfer musim panas ini. Penyerang berusia 27 tahun itu menjadi salah satu target utama Blaugrana, setelah mereka gagal merekrut Nico Williams dari Athletic Bilbao. Mengutip laporan Football Espana, Barcelona kini mempertimbangkan opsi peminjaman Rashford dengan klausul pembelian di akhir masa pinjam, sebagai langkah untuk menekan pengeluaran, mengingat kondisi finansial klub yang masih belum stabil. Kans Rashford untuk meninggalkan Old Trafford cukup besar, lantaran pelatih baru MU, Ruben Amorim, dikabarkan tidak memasukkan namanya dalam rencana tim untuk musim depan. Di sisi lain, meskipun menarik minat sejumlah klub besar Eropa, termasuk Bayern, Rashford dikabarkan lebih memilih pindah ke Barcelona. Ia tertarik menjalani tantangan baru di Spanyol, dan bergabung dalam proyek yang tengah dibangun oleh Deco dan pelatih anyar Barcelona.